Ya pemirsa, kembali lagi di segmen Economentary. Kali ini saya tidak berdua tetapi kita sudah bertiga di studio dan kini kita akan awali dari kabar yang cukup memprihatinkan dari dunia kerja. Ya pemirsa, data terbaru menunjukkan jika hampir sepertiga pengangguran di Indonesia ternyata adalah lulusan SMA. Betul sekali Sinta dan juga Bunga, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per bulan November 2025, lulusan SMA menyumbang 29,61% dari total pengangguran nasional. Tapi yang lebih ironis lagi, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru datang dari lulusan SMK. Nah, ini memang sangat-sangat ironis ya, Dina ya. Padahal kan SMK itu sebetulnya dirancang khusus untuk siap kerja dengan pelatihan vokasi, tapi ternyata datanya malah menunjukkan angka 8,45% lulusannya belum terserap lapangan kerja. Nah, itulah masalahnya di mana para ahli menduga ada kesenjangan besar atau mismatch antar kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan industri saat ini. Jumlah lulusan yang membludak setiap tahunnya tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Tapi ada sedikit titik terang di jenjang diploma 1-3 di mana kelompok ini justru menyumbang angka pengangguran paling kecil, yaitu hanya sekitar 1,95%. Seperti pendidikan vokasi yang lebih spesifik jauh lebih dilirik oleh industri. Artinya kualitas pelatihan kerja memang menjadi kunci utama sehingga pendidikan saja ternyata memang tidak cukup atau tidak semerta-merta ya menjadi jaminan bahwa seseorang ini bisa langsung kerja atau misalnya langsung bisa diterima ya kalau misalnya skillnya ternyata tidak match dengan kebutuhan dan juga dinamika di pasar. Ya, Sinta, Bunga dan pemirsa, data BPS tadi yang sudah kita lihat semacam sistem error begitu ya, yang nyata banget karena kita selalu bilang atau kita selalu melihat kalau sebenarnya SMK itu adalah lulusan yang seharusnya siap kerja. Betul. Ya kan? Tapi faktanya angka penganggurannya justru barusan kita bacakan paling tinggi, tembus 8,45%. Ironis banget kan hitungannya. Betul sekali Dina dan juga Bunga, harusnya SMK ini menjadi sebuah shortcut untuk bisa langsung masuk ke dunia kerja begitu ya. Karena secara skill, secara keilmuan mereka sudah dilatih, tapi ternyata angka yang ada di lapangan dan juga faktanya berdasarkan data ini tidak mudah bagi mereka walaupun setelah lulus SMK ini mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya ada salah gitu ya, ada sebuah proses yang mungkin dianggap kurang tepat dalam perjalanan untuk mencetak tenaga kerja. Nah, Sinta dan juga Dina, kalau kita dengar begitu ya masukan dari para ahli, masalahnya itu memang ada di mismatch antara sektor pendidikan dengan industri usaha begitu yang dibutuhkan. Jadi apa yang diajarin di bengkel atau lab sekolah, ternyata speknya udah sangat berbeda sama yang diminta oleh industri sekarang. Artinya industri itu kan terus berubah begitu ya, ada dinamika yang berubah dan ternyata kurikulumnya belum bisa mencapai itu, begitu ibaratnya industri butuh software terbaru, tapi lulusannya masih pakai versi trial yang udah ketinggalan zaman. Makanya nggak heran kalau ada mismatch begitu. Ya, setuju Bunga. Ini masalah hardware versus requirement begitu ya. Dan yang menarik, lihat di angka diploma 1-3, cuma 1,95% yang nganggur, kecil banget. Sepertinya memang pendidikan vokasi yang lebih spesifik atau advance justru menjadi aset premium yang paling dicari justru sama industri pada saat ini, Sinta. Iya, dan juga artinya ijazah memang tidak cukup ya. Jadi skill ini harus benar-benar match dengan dinamika pasar atau kebutuhan yang ada di pasar, kebutuhan industri. Jadi industri ini mau nggak mau harus keluar biaya lagi untuk mungkin kemudian mereka melakukan training lagi begitu ya. Jadi ya balik lagi ijazah tidak cukup. Mungkin untuk saat ini yang bisa juga dijadikan solusi begitu ya bagi yang sedang menunggu. Bisa mengambil short course atau mungkin pelatihan-pelatihan ya terkait dengan seperti apa sih sebetulnya pasar saat ini sedang membutuhkan lapangan kerja atau sedang membutuhkan para pekerja. Iya, betul sekali, karena lapangan kerja yang tersedia itu sangat-sangat terbatas apalagi di zaman sekarang ya Sinta dan juga Dina. Sementara lulusannya ini melimpah setiap tahunnya. Kalau tidak punya nilai lebih atau spesialisasi seperti teman-teman jenjang diploma ya tentunya akan susah nih terserap begitu. Apalagi lulusan SMA begitu ya yang tidak memiliki keahlian khusus begitu. Kalau sistem pendidikannya nggak segera di-upgrade atau disesuaikan buat sinkron sama kebutuhan industri, ya SMK jadinya cuma bakal menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar terus di data BPS. Kita nggak butuh sekedar siap kerja ya ternyata ya di atas kertas, tapi kita benar-benar butuh yang punya high performance skill.